Benar saja, begitu Taiyin Mingnu selesai berbicara, Sun Mingnu mencibir, "Taiyin, kamu benar-benar memiliki sesuatu yang mencurigakan di sini." Boom! Tanpa ragu, dia berubah menjadi aliran cahaya dan meluncur menuju Pulau Taiyin di bawah, datang untuk mencari Pulau Taiyin dengan paksa. Sombong. Ekspresi gadis Taiyin Pluto berubah, sosoknya bergoyang, dan dia tiba-tiba berhenti di depan gadis Sun Pluto dan menamparnya dengan telapak tangan. Pada saat yang sama dengan tembakan telapak tangan ini, dia merasa cemas dan mengaktifkan sebagian dari kekuatan utusan suci teratai hitam di tubuhnya. Dengan keras, guncangan dingin yang mengerikan melanda. Tubuh gadis matahari bergetar hebat di bawah telapak tangan ini, dan dia segera terlempar. Begitu dia berhenti, kekosongan di belakangnya meledak di tempat, membentuk serangkaian riak luar angkasa yang menakutkan beriak keluar. Kekuatan ini, Sun Pluto memandang Taiyin Pluto dengan mata dingin, dia merasakan aura yang sangat dingin dari Taiyin Pluto, yang sangat mirip dengan apa yang dia rasakan sebelumnya. Taiyin Mingnu, kapan kamu menjadi begitu kuat? Kekuatan yang diberikan oleh telapak tangan tadi jelas-jelas ditekan oleh aturan dunia bawah. Itu sama sekali tidak datang dari dunia bawah. Dengan siapa kamu berkolusi? Permaisuri menghilang tahun itu. Mungkinkah itu ada hubungannya denganmu? Pada titik ini, ekspresi gadis Sun Pluto tiba-tiba berubah. Dia menatap gadis Taiyin Pluto, dengan niat membunuh yang dingin keluar dari matanya. Hari ini aku harus menemukan kebenarannya. Sosok gadis matahari dan Pluto tiba-tiba menukik ke bawah. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tubuh Taiyin Mingnu melintas, dan dia segera berhenti di depan Sun Mingnu lagi. Dengan keras, kedua sosok itu terpisah, dan sebuah lubang besar meledak dari kehampaan, bergetar. Tanpa henti-hentinya. Taiyin Ning Eve sekarang berada di bawah terobosan fusi, bahkan tanpa mengaktifkan kekuatan utusan suci teratai hitam, itu sudah cukup untuk menghentikan Sun Ning Eve. Sial, kenapa kekuatan gadis Taiyin Pluto tiba-tiba meningkat begitu banyak? Gadis Sun Pluto terkejut dan marah. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat gadis bintang kegelapan Pluto tidak jauh dari situ, dan berkata dengan cemas, "Bintang gelap, kamu masih ingin menonton di sana? Kapan dramanya akan berakhir? Atau, kalian berdua sebenarnya sudah lama berkolusi, dan hilangnya permaisuri saat itu ada hubungannya dengan kalian berdua?" Darkstar Underworld mengerutkan kening dan melihat Pulau Taiyin di bawah. Setelah mendengar ini, dia berkata dengan dingin, "Permaisuri hilangnya Tuhan tidak ada hubungannya denganku. Kalau begitu ikuti aku untuk menghentikan Taiyin ini dan lihat apa yang ada di Pulau Taiyin ini." Setelah berteriak dengan marah, sosok wanita matahari dan Pluto kembali menyapu ke bawah, dan begitu sosoknya bergerak pada saat ini, Taiyin Mingnu menghentikannya lagi. "Bintang gelap!" teriak gadis Sun Pluto dengan marah. Bintang gelap Pluto mengerutkan kening, dan dengan keras, dia juga bergerak, meninju ke arah Taiyin Pluto, dan kekuatan bintang gelap di langit menyapu langsung ke arah Taiyin Pluto. Sialan! Gadis Taiyin Pluto buru-buru mengambil tindakan untuk memblokir serangan gadis bintang kegelapan Pluto. Tapi begitu dia menghentikan gadis bintang kegelapan Pluto, gadis matahari Pluto di samping mengambil kesempatan itu, dan mutiara Pluto Li yang muncul di tangannya seketika, dan berubah menjadi sinar matahari gelap yang terik. Menghantam. Ledakan. Mutiara Pluto Liang yang menakutkan berubah menjadi matahari hitam pekat yang terik dan jatuh. Tekanan mengerikan yang terbentuknya menyebabkan atmosfer di seluruh Pulau Taiyin mendidih. Jika hantaman ini jatuh, seluruh Pulau Taiyin mungkin akan tenggelam di bawah hantaman ini, diledakkan. Dari jurang yang sangat besar. Gadis Sun Pluto, kamu lancang sekali. Gadis Taiyin Pluto mengubah warnanya dan menjadi marah, tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Pada saat ini, aduh, begitu desahan terdengar, sesosok tubuh bergegas keluar dari Pulau Taiyin. Sosok ini mekar dengan energi kematian yang tak ada habisnya, dan sebuah istana sederhana muncul di tangannya,
menghadap mutiara Pluto Liang. Hancur keluar. Dengan keras, kedua harta karun itu bertabrakan. Mutiara Pluto Liang milik gadis Sun Pluto mengeluarkan raungan yang keras dan tiba-tiba terlempar keluar. Ia kembali ke gadis Sun Pluto, gemetar. Dan istana kembali ke sosok hitam, tergantung di kehampaan, berputar sedikit, sekokoh batu. Kaisar Abadi. Melihat sosok yang tiba-tiba mengambil tindakan, matahari dan bintang kegelapan tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan berbicara dengan tidak percaya, sementara bintang kegelapan menatap istana gelap di tangan Kaisar Abadi, aneh warna melintas jauh di matanya. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Abadi bisa berada di Pulau Taiyin, dan auranya benar-benar telah mencapai alam Kaisar Agung. Dua saudara perempuan, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu? Petik 2. Kaisar Abadi memeluk Si Mingdian dan berkata dengan senyum masam di bibirnya. Kaisar Abadi, kapan kamu menerobos ke alam Kaisar Agung? Sun Mingnu berkata dengan tidak percaya, dan kemudian matanya menjadi dingin. Lagi pula, mengapa kamu ada di sini di Pulau Taiyin? Di antara banyak orang kuat di bawah perintah permaisuri saat itu, karena Kaisar Abadi dijemput oleh permaisuri Ming Yue, dan dia mengikuti permaisuri Ming Yue sebagai pelayan, di benak Sun Mingnu dan yang lainnya, Kaisar Abadi hanya sedikit. Kemudian, permaisuri Ming Yue menghilang, dan banyak orang kuat di bawah yurisdiksi Laut Kesengsaraan Abadi hancur berantakan. Banyak orang mencoba bersaing untuk mendapatkan beberapa harta yang ditinggalkan oleh permaisuri. Pada akhirnya, ketiga permaisuri Ming pecah, sampai ke ranah Kaisar Agung dan membentuk kerajaan terpisah. Kaisar Abadi telah mengasingkan diri sepanjang tahun dan tidak pernah keluar untuk pamer. Selama bertahun-tahun, semua orang hampir melupakan Kaisar Abadi. Tapi hari ini, dia tiba-tiba muncul di Pulau Taiyin, dan dia sudah berada di alam Kaisar Agung. Bagaimana hal ini bisa membuat gadis matahari dan bintang kegelapan tidak terkejut? Kaisar Abadi tersenyum pahit dan berkata, dua saudara perempuan, saya baru saja menerobos ke alam Kaisar Agung. Saya tidak dapat dibandingkan dengan kedua saudara perempuan itu sama sekali, jadi saya tidak memberi tahu Anda. Adapun mengapa saya di sini, di Pulau Taiyin. Kaisar Abadi menoleh, melirik ke arah Taiyin Mingnu, dia tiba-tiba tersipu dan berkata, sebenarnya, ketika saya mengikuti permaisuri, saya selalu menyukai Sister Taiyin, tetapi saya tidak melakukannya. Aku tidak punya keberanian untuk mengungkapkannya padanya. Awalnya aku ingin membiarkan permaisuri berperan sebagai mak comblang setelah aku menerobos Kaisar Agung, tapi siapa sangka permaisuri menghilang secara tak terduga. Kemudian, Suster Taiyin menerobos ke alam nyata Kaisar Agung, dan saya menjadi semakin tidak tahu malu untuk mencarinya. Baru setelah saya menerobos ke alam Kaisar Agung belum lama ini, saya mengumpulkan keberanian untuk datang ke Pulau Taiyin dan menyatakan cintaku kepada saudari Taiyin. Berbicara tentang ini, Kaisar Abadi tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya, wajahnya memerah, seolah dia malu melihat orang lain. Ratu drama ini, di bawah, Molly, yang bersembunyi di samping, tampak tercengang. Saya sudah pandai berakting. Siapa sangka Kaisar Abadi bahkan lebih kuat. Tidak ada ahli yang mampu menunjukkan ekspresi malu-malu ini. Tajam. Dia memang orang yang telah belajar dari Demon Leader Qin. Apakah kamu diam-diam jatuh cinta dengan Taiyin Pluto? Setelah mendengar kata-kata Kaisar Abadi, Sun Pluto dan bintang gelap Pluto tercengang. Kapan ini terjadi? Kenapa mereka tidak tahu? Itu tidak benar. Sun Mingnu tiba-tiba mengerutkan kening dan mendengus dingin, Abadi, apakah kamu pikir kamu bisa menipuku dengan beberapa kata ini? Dia menatap Kaisar Abadi dengan dingin, sebelumnya, ada pesan tiba-tiba dari Taiyin Pulau. Ada apa dengan aura anehnya? Selain itu, jika kamu menyatakan cintamu kepada Taiyin Mingnu, kamu harus melindungi Pulau Taiyin dengan sangat erat sebelumnya. Tanda tanya. Kamu bahkan bersembunyi lama tanpa keluar.
Bagaimana dengan pembohong? Gadis matahari. Dan Pluto mencibir lagi dan lagi. Kata-kata Kaisar Abadi tidak bisa dijelaskan sama sekali. Ini. Kaisar Abadi tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa malu di wajahnya ketika dia mendengar pertanyaan dari Sun dan Pingnu. Dia ragu-ragu sejenak, lalu tiba-tiba menghela nafas, "Oh, lupakan saja, tidak ada salahnya mengatakannya. 3 saudara perempuan di provinsi ini akan berperang karena masalah ini." Pada titik ini, Kaisar Abadi tiba-tiba terbang ke Taiyin Mingnu. Dia memegang tangannya. "Sebenarnya, baru saja, Sister Taiyin dan saya sedang melakukan semacam latihan khusus. Fluktuasi barusan sebenarnya disebabkan oleh latihan kami. Alasan mengapa saya menghentikan Anda adalah karena Sister Taiyin terlalu pemalu dan tidak ingin Anda mengetahuinya, tentang hubungan kita. Tetapi ketika masalahnya menjadi seperti ini, kami hanya bisa mengatakannya." Taiyin Mingnu sedang memegang tangannya oleh Kaisar Mayat Hidup, dan sosoknya tiba-tiba menegang, tetapi dia hanya bisa tersenyum. Tanpa diduga, gadis matahari mencibir dan berkata, "Kultivasi? Kultivasi macam apa yang bisa mengalami fluktuasi seperti sebelumnya? Dan kamu harus menjaganya dengan ketat." Dia tidak percaya sama sekali. Kaisar Abadi tiba-tiba berkata dengan canggung, "Oh, Saudari Taeyang, mengapa kamu tidak mempercayainya? Kamu bertanya dengan sangat hati-hati tentang jenis kultivasi antara pria dan wanita, perpaduan yin dan yang, mengapa kamu tidak mengerti?" Taiyin Ming, ekspresi wanita itu tiba-tiba membeku. "Sial, dewa ini benar-benar berbakat." Di bawah, Molly tertegun. Sun Pluto dan Dark Star Pluto juga tercengang. Budidaya ganda untuk pria dan wanita. Apakah akan terjadi fluktuasi yang sama seperti sebelumnya? Di mana kalian berdua pembohong? Kecuali jika kamu mengizinkan aku mencari di Pulau Taiyin ini dan tempat tinggalmu sebelumnya, jika tidak, jangan salahkan kami berdua karena bersikap kasar. Mata gadis matahari dan Pluto berkilat dan dia melanjutkan, berbicara kasar. Aku percaya pada matahari. Pada saat ini, bintang kegelapan Pingnu, yang selama ini diam, tiba-tiba mengangguk. Ekspresi Sun dan Pluto tercengang, dan dia melirik ke arah bintang gelap, Taiyin, dan trio abadi, dan berkata dengan tidak percaya, "Kamu." Kaisar Abadi juga secara tidak sengaja melirik bintang gelap dan Pluto, tetapi dia dengan cepat datang kembali sadar. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Sister Sun, kamu dan Sister Darkstar membuat keributan seperti itu. Sister Taiyin dan saya tidak lagi tertarik. Saat kami sudah tenang nanti, kami akan." Kaisar Abadi memeluk Taiyin Mingnu dengan satu tangan, dan menyentuh pipi cantik Taiyin Mingnu dengan tangan lainnya. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Taiyin, jangan marah. Sister Sun dan Darkstar juga peduli pada kita, jadi mereka sangat impulsif." Mata Sun dan Pluto muram. Bintang gelap Pluto memandang Sun Pluto dan berkata dengan tenang, "Sun, kalau begitu aku akan mengambil langkah pertama." Petik 2. Kamu. Sun Pluto tampak jelek. Jika bintang gelap pergi, bagaimana dia bisa menyerang sendirian? Belum lagi ada alasannya atau tidak, dia sendiri yang pasti bukan musuh Immortal dan Taiyin. Di bawah, Molly menghela nafas lega, akhirnya menyelesaikannya. Sebelum batu di hatinya sempat jatuh, tiba-tiba, boom! Dari kedalaman laut bencana abadi di bawah Pulau Taiyin, aura menakutkan tiba-tiba keluar, menyapu seluruh dunia dalam sekejap.